Halo sahabat arsitektur, selamat datang di podcast Kulminasi. Sesuai sama namanya, kali ini kita bakal ngebahas tentang kulminasi. Apa itu kulminasi dan bagaimana tahapan-tahapan dan tantangan-tantangan yang dihadapin sama mahasiswa sebelum masuk ke dalam tugas akhir dan setelahnya. Sebelum itu, kenalin dulu, saya Exoge Vitarigan dari Arsitektur 2019 dan bersama kita telah hadir Bapak Guru Kristiadi STMT sebagai narasumber hari ini. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore. Iya, gimana nih Pak kabarnya habis lebaran? Alhamdulillah perut saya nambah. Oh iya, kolesterol, gula, tensi aman ya Pak ya? Saya nggak mau ngukur gitulah. Saya takut, tapi insya Allah aman lah. Aman, oke. Biasanya nih ya, kalau misalnya mahasiswa berhadapan sama dosen nih bahas tentang asistensi, bahas tentang mata kuliah prodi, tapi karena ini agak berbeda dikit, jadi kita agak santai dan enjoy lah ya Pak. Santai-santai aja. Oke. Nah, teman-teman semuanya, Pak Guru ini merupakan salah satu dosen program studi arsitektur Institut Teknologi Sumatera. Untuk lebih jelasnya, kita bakal mendengarkan biografi singkat dari Pak Guru. Oke, silakan Pak. Oke, nama saya Guru Kristiadi Kurniawan. Saya dosen prodi arsitektur. Kalau di prodi saya sekarang pegang KK Arsitektur dan Urban Design. Nah, saya dulu S1, S2 itu di Undip, Universitas Diponegoro. Itu. Kemudian saya di TERA itu 5 dosen pertama. Jadi ada saya, ada Pak Anggi, ada Bu Adel, ada Pak Randy, sama siapa satu lagi ya? Ayo, siapa Pak? Pak Randy, Bu Adel, Pak Anggi, Pak Andi, ya saya 5. Dah itulah. Bener juga. Nah, jadi Bapak dosen pertama lah ya Pak di sini. Oke, pencetus. Bukan pencetus. Kalau pencetus saya yang bikin awal prodinya. Awal pokoknya. Awal. Nah, kita langsung masuk ke bahasan yang pertama. Kita bahas tentang kurikulum Kampus Merdeka, Pak. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum Kampus Merdeka ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana kurikulum Kampus Merdeka ini membebaskan institusi ataupun lembaga pendidikan dan memberikan otonomi kepada mereka sehingga mahasiswanya bebas untuk lebih leluasa lah ya ceritanya untuk menentukan pilihan mereka sesuai bakat dan minatnya masing-masing. Menurut Bapak gimana nih sudut pandang Bapak mengenai kurikulum Kampus Merdeka? Kalau kurikulum Kampus Merdeka ya, itu kan berarti namanya merdeka, berarti kita bebas ya. Bebas mau misalnya ambil nanti mata kuliah apa di kampus lain. Cuma kalau misalnya memang sih kebanyakan itu kalau kita kuliah di arsitektur atau kuliah di jurusan lain itu mungkin hanya berapa persen yang benar-benar nanti kerjanya di bidang misalnya di bidang arsitektur aja. Nah itu mungkin ya kalau kurikulum merdeka ya sebenarnya meningkatkan ini sih apa namanya pengalaman. Jadi misalnya kita mahasiswa arsitektur nih itu nggak cuma kuliah arsitektur aja, mungkin mau ambil di bisnisnya. Nah mungkin nanti kan waktu misalnya kerja itu kan bisa dipakai ilmu bisnisnya, misalnya mau mungkin nanti nggak fokus terjun ke bidang arsitektur, misalnya bisnisnya ke mungkin masih ada hubungan sama arsitektur tapi misalnya jual beli perumahan, nah, jadi developer, nah itu kan bisa dapat apa ilmunya juga. Jadi sebenarnya ada positif dan negatifnya aja sih sebenarnya. Kalau negatifnya ditakutkan kalau kemarin kita diskusi sama dosen-dosen tuh kita kalau misalnya nggak kurikulum merdeka aja itu sebenarnya masih kurang ilmu arsitektur. Jadi untuk kita buka praktek ya itu kita harus ada PPRs. PPRS. Nah, itu sebagai syarat nanti kita buka praktek. Kalau kita udah lulus S1 tapi belum PPRS, nah itu kita belum bisa buka biro atau mungkin jadi junior arsitek aja itu. Cukup itu. Jadi kita ambil sisi positifnya lah ya Pak dari kurikulum Kampus Merdeka ini. Nah, dan yang mau kita bahas tentang kurikulum Kampus Merdeka ini Pak, tentang TA. Dan TA ini kan jadi beda juga ya Pak. Jadi ada riset sama proyek desain. Kalau untuk riset ini sendiri menurut Bapak gimana? Ada nggak Pak konsep-konsep yang tertentu yang harus dipenuhi selama kalau kita mau ngambil TA-nya riset gitu? Kalau TA-nya riset, yang pertama itu dan yang jadi kelemahan kita untuk mahasiswa arsitektur itu
menulis dan meneliti. Itu yang paling susah sebenarnya. Mungkin kalau kayak PWK, seperti PWK itu masih jago nulis, tapi kalau kita itu tantangan untuk mahasiswa arsitektur untuk TA riset itu yaitu menulis dan meneliti, karena kita memang fokusnya ke desain. Dari dulu kita itu diajarin untuk menggambar, desain, terus tiba-tiba riset, aduh ini apa gitu itu apa. Dan kita juga nggak ada mata kuliah, mungkin ada mata kuliahnya seminar ya. Kalau dulu saya ada mata kuliahnya metodologi penelitian. Nah jadi kita itu jadi kalau mau meneliti itu awalnya apa, cari topiknya, cari permasalahannya. Kalau kita kan nggak ada tuh, mungkin di seminar jatuhnya, seminar meneliti apa. Ya, itu pun kita cari sendiri ya Pak ya. Nah yang selanjutnya, perbedaan antara skripsi sama tugas akhir Pak. Perbedaan antara skripsi sama tugas akhir ya. Kalau skripsi itu kita biasanya riset. Nah risetnya itu misalnya kita ada teori tentang misalnya tentang apa nih, termal. Nah itu yang kita teliti tuh, kenapa termalnya gedung A itu kenapa termalnya panas atau suhunya panas, gedung B suhunya enak adem. Nah itu padahal posisinya itu mungkin posisi gedungnya sama, atau mungkin satu gedung lantai 1 sama lantai 2 itu udah beda, misalnya beda dari kebutuhan cahayanya. Itu yang harus diteliti. Kenapa sih di dalam satu gedung dalam beda lantai itu termalnya beda, tingkat suhu panasnya itu beda. Kalau tugas akhir Pak? Kalau tugas akhir ya kita merancang jatuhnya. Kalau tadi riset kita fokusnya ke teori. Kalau ke tugas akhir itu ke desain langsung. Jadi kita merancang dari nol. Sebenarnya nggak terlalu serumit skripsi, karena kita udah terbiasa ya dari semester 1 udah desain. Dari TPB udah studi dasar kan udah mendesain. Itu aja. Studi dasar yang sangat mengagetkan saya. Nah, sebelum masuk ke TA pasti kan ada nih Pak tahapan-tahapannya atau persyaratan yang harus dipenuhi nih untuk mahasiswa yang mau ikut TA. Apa aja nih Pak? Jadi kalau ikut TA itu yang pertama harus lulus Stupa 1 sampai 5. Itu udah pasti harus lulus. Kemudian mata kuliah wajib juga, sebenarnya mata kuliah wajib itu mata kuliah wajib tidak terlalu dipikirkan. Yang penting stupa itu harus lulus 1 sampai 5. Karena kedudukan kita kalau TA itu, kalau dulu kan TA itu ini ya masterpiece. Jadi kalau misalnya itu udah tingkatan paling tinggi tuh, kalau itu level raja terakhir lah. Nah, kalau sekarang itu levelnya sama kayak mata kuliah yang lain. Jadi TA ini udah masuk ke dalam mata kuliah. Kedudukannya sama. Kalau sebelumnya kan TA itu udah paling tinggi tuh, jadi mata kuliah di bawahnya itu nanti. Nah kalau sekarang TA itu sejajar sama mata kuliah lain. Tapi tetap aja prosesnya. Tetap ada persyaratan tertentu harus dipenuhi untuk ikut TA. Itu jadi setelah lulus Stupa, kemudian di semester 7, kamu semester berapa? Semester 4 Pak. Masih 3 semester lagi ya. Jadi di semester 7 kita ada namanya mata kuliah programming persiapan tugas akhir. Jadi TA itu sebenarnya dimulai di semester 7 di mata kuliah programming itu. Jadi di mata kuliah programming itu kita dibagi nanti proyeknya udah dapet, jadi kita menyusun program ruangnya seperti apa, konsep awalnya mau seperti apa, kemudian ya udah ada gambaran lah, nanti udah paham belum proyek yang mau dirancang nanti. Nah, nanti di mata kuliah programming itu nanti ada namanya sidang proposal. Jadi kalau kita dulu itu sidang proposalnya itu di tugas akhir. Nah, sekarang kita majukan di programmingnya itu. Kalau misalnya lulus programming, nah itu berarti bisa lanjut ke TA. Nanti TA-nya tinggal fokus ke desainnya aja. Nah, kalau gitu berarti waktu dia programming belum dibagi ya Pak dosen pembimbing TA gitu. Itu kapan dibaginya Pak? Nah, kalau pembagian pembimbing itu nanti setelah
lulus programming. Jadi kan kita tadi saya sudah sebut ada ini ya, sidang proposal ya. Nah, sidang proposal itu nanti yang menguji itu calon dosen pembimbing. Calon dosen pembimbing yang akan nanti membimbing Jadi pembimbingnya. Oke. Selanjutnya nih, Bapak kan udah nyusun TA juga, udah melewati masa-masa sulit itu ya kan Pak. Nah, waktu Bapak nyusun TA, waktu Bapak nyusun TA itu, Bapak ngadepin masalah-masalah apa aja nih Pak waktu itu? Oke, masalah klasik ya sebenarnya. Apa aja tuh Pak? Itu males. Sebenarnya Males. enggak, tapi jangan ditiru ya. Pokoknya males itu maksudnya apa ya? Kalau males memulai sebenarnya, untung malesnya itu nggak terlalu nggak terlalu lama. Jadi kita udah ada yang mengingatkan lah intinya. Jangan Someone special. iya itulah. Sebenarnya itu juga jadi apa ya, jadi acuan juga, jadi apa motivasi kita juga, orang tua terutama ya. Jadi ya sempet ya mungkin nggak lama-lama sih, hampir ya cukup 2 minggu aja lah, karena kalau saya dulu kan itu nyusun proposal itu nggak kayak di ini ya, nggak kayak kalian sekarang nih. Proyek udah dikasih. Kalau saya dulu nggak, proyeknya cari sendiri. Jadi Bapak cari sendiri, ngumpulin niatnya ya yang lama. ngumpulin niat sama nyari sebenarnya, memilih mau proyek apa sih, proyek ini, tapi kok kayaknya udah mulai cari tuh bahannya, situ nggak seret. Ganti Pindah lagi. atau apa, Balik ke jadwal itunya udah mau habis aja, ya udah ujungnya balik ke awal. Iya. Dan itu kan tadi pengalaman Bapak. Bapak ini punya mahasiswa bimbingan TA juga nggak sih Pak? Mahasiswa bimbingan ada, sudah dari 2016 itu ada berapa orang tuh? Ada 4. Ini 2017, udah banyak sih. Nah, yang Bapak lihat nih, mahasiswa bimbingan TA Bapak itu biasanya tantangan yang mereka hadapin apa Pak? Kalau tantangan yang dihadapi itu mencari referensi. Agak susah ya Pak? Itu agak susah, terutama kalau kita harus survei ke lapangan, apalagi zaman pandemi ya. Zaman pandemi itu agak susah minta izin untuk ke lapangan. Padahal justru ke lapangan itu yang kita jadi ilmunya lebih pengalaman yang lebih penting. Jadi kita tahu sih, kalau di teorinya kamu kalau kemarin itu bikin stadion pakai kolomnya berapa sih, kalau di teorinya, kalau pas di lapangan sesuai nggak? Ada banyak hal-hal yang yang kita temukan di lapangan, tapi kita malah nggak bisa ke lapangan. Nah, itu dia. Jadi menurut Bapak, tips-tips dari Bapak nih menghadapi tantangan-tantangan tersebut apa Pak? Oke, kalau dari saya yang pertama itu udah koneksi internet udah di mana-mana ya. Koneksi internet udah di mana-mana. Sering-sering lah, rajin-rajin browsing, cari referensi. Mungkin ya kalau misalnya kita nggak bisa ke lapangan, ya itulah sumber kita untuk mencari referensi ya dari internet. Kemudian sama ya penyakit tadi, mengurangi malasnya. Kemudian sama mengurangi deadline. Biasanya asistensi itu kayak nih, kita antara sidang preview, kalau kita kan namanya sidang preview, bukan sidang pembahasan ya. Sidang preview sama sidang akhir itu bedanya 8 minggu. 8 minggu. Jadi selama 6 minggu itu kosong. Wow. Nggak ada asistensi, kecuali diminta ya. 2 minggu terakhir 2 minggu terakhir semua. Baru dalam sehari ada yang 2 kali asistensi. Itu yang repot. Iya, kayaknya deadline ini udah mendarah daging kayaknya Pak di RC. Kayaknya udah dari dulu deh. Iya, dari dulu, dari Bapak sendiri juga ya kan Pak ya? Ini bukan ini juga ya. Deadline ya udah biasa lah, cuma jaga kesehatan sih intinya. Iya, jangan sampai sakit. Deadline itu biasanya dikejar-kejar, ngejar-ngejar, ujung kepikiran tipes. Nggak tidur 3 hari. Biasa itu Pak. Biasa itu. Nah, selanjutnya kalau versi Bapak sendiri menghadapi masalah-masalah dalam tugas akhir, waktu Bapak lagi nyusun tugas akhir, kan Bapak nemuin masalah-masalah, versi Bapak gimana untuk
menyelesaikan masalah itu? Kalau saya itu misalnya lagi males nih, udah cerita aja ke teman. Ada teman dekat kan pasti, ya bukan pacar ya. Kalau teman dekat misalnya kita ada teman main bareng, biasanya kan kalau ngekos kita ada yang satu jurusan kan, ya kita ngobrol aja bareng, sharing kenapa sih data ini susah dicari, ada nggak ini, ada solusinya nggak kira-kira. Oh, berarti Pak Guru ini tipe-tipe orang yang langsung cari solusi. Kan kadang kan ada orang yang ngestak terus dia refreshing kemana-mana. Nah, hebatnya Pak Guru ini dia langsung, aduh apa ini solusinya? Tanya teman. Keren Pak. Nah, yang selanjutnya ini kan kita lagi ada event kulminasi Pak. Bapak, sepengetahuan Bapak, kulminasi itu apa Pak? Kulminasi itu apa namanya? Puncak ini ya. Puncak acara. Jadi apa sih puncak acara itu ya? Puncak acara itu ya ini ya, apa namanya? Bener-bener apa masterpiece-nya acara itu apa sih acaranya kalau kulminasinya itu ya puncak pameran ya, pameran TA-nya. Nah, pameran TA. Berarti kan pameran TA itu sebagai puncak. Berarti otomatis yang ditampilkan itu yang terbaik lah, yang terbaik. Jadi itu terbaik, nggak cuma TA ya sebenarnya ya, karya-karya mahasiswa semua juga kalau misalnya memang terbaik ya sebenarnya bisa ditampilkan aja, nggak harus TA aja sih sebenarnya. Jadi mereka memberikan yang terbaik. Nah, yang selanjutnya ini Pak, itu tadi yang pertanyaan terakhir, dan kali ini kita bakalan masuk ke sesi disordered. Disordered ini saya bakalan ngasih 2 statement ke Bapak. Bapak pilih satu yang paling baik menurut Bapak. Tapi jawabnya harus cepat. Mahasiswa yang telat ngumpul tugas tapi lengkap, atau mahasiswa yang tepat waktu ngumpul tugas tapi nggak lengkap? Apa tadi yang pertama? yang pertama tuh. Mahasiswa yang kabur-kaburan. Kalau misalnya agak-agak stres dikit ya refreshing lah, jalan-jalan kemana.